Halo guys, balik aku sama Farhanisa Jantul Mawar. Kita akan bincang-bincang terkait bagaimana sih UMKM menggunakan teknologi informasinya sebagai komunikasi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kali ini aku bakal bersama owner Dimsumnya Bantul nih guys. Halo Nafa. Halo Kak, boleh kenalin nggak? Tadi aku udah sebutin namanya. Tadi namanya siapa? Nafasya. Oh, Nafasya. Nah, Nafasya ini merupakan owner dari Dimsum. Dimsum mentai Bustinona. Oke, nah Kak mau tanya, awal mula Kakak ngebuka dimsum ini gimana ya Kak? Dan itu udah berapa? Udah berjalan 8 bulan ya Kak, hampir 1 tahun. Dan awal mulanya itu karena hobi kuliner, terus akhirnya coba resep baru. Terus karena di daerah sini itu belum ada yang jual dimsum mentai, terus awalnya saya jualnya kayak open PO gitu. Open PO. Oh, berawal open PO ya Kak? Open PO, terus ternyata banyak yang suka, terus banyak yang upload, terus akhirnya saudara-saudara juga nyaranin buat jualan. Oh iya. Jualan gimana kalau jualannya di rumah aja gitu. Akhirnya terus akhirnya banyak yang suka, terus kita di TikTok. Oh, Kakak mulai apa ya, menggunakan aplikasi TikTok sama Instagram gitu ya Kak untuk ngembangin bisnis Kakak. Iya. Oke, nah Kak, nah ini kan ngomongin soal teknologi komunikasi. Nah Kakak tahu nggak sih teknologi komunikasi itu kayak gimana? Teknologi komunikasi kayak sosial media gitu ya. Nah, iya betul banget. Jadi teknologi informasi ini digunakan sebagai komunikasi bagi terutama soal bisnis Kakak. Nah, kan Kakak di sini udah mengembangkan platform apa aja, Kak? Selama ini masih TikTok, Instagram, by WhatsApp gitu sih. Oh, by WhatsApp juga order. Nah, terus ini Kak, nih aku ada pertanyaan Kak. Apa sih yang menginspirasi Kakak untuk membuka toko dimsum ini, dan gimana sih perkembangannya dari awal hingga akhir perjalanannya itu gimana Kak? Perkembangannya alhamdulillah sejauh ini terus ini ya Kak, semakin maju, semakin laris karena berkat kita promosi lewat sosial media, terus alhamdulillah juga semakin maju. Oke gitu, berarti malah ngebantu Kakak banget ya? Ngebantu banget kan. Nah, ada struggle nggak sih Kak, kan ngebangun kita untuk mempromosikan di sosial media itu kan kayak butuh effort gitu. Ada nggak sih kayak tar dulu deh kayak bagaimana gitu, ada nggak sih halangannya Kak? Buat ngebangun aku mau ngebangin bisnis dimsum ini, coba pakai sosial media tuh ada nggak sih Kak kayak aku males gitu? Ada sih Kak, karena gimana ya, karena kadang kalau laris kayak gitu, terus ya ada sih bikin ya belum sempet juga. Iya sih, karena emang masih awal-awal ya Kak. Iya. Oke, nah terus yang berikutnya Kak, dalam peran teknologi ini, perkembangan bisnis Kakak nih, Kakak udah ngembangin bisnis Kakak, kan tadi udah disebutin Instagram sama TikTok. Nah, itu menurut Kakak ngebantu banget nggak sih dalam ngembangin bisnis Kakak? Ngebantu banget ya. Ngebantu banget, jadi kayaknya guys, kalau misalkan kalian penasaran TikToknya dimsum, kalian bisa apa sih TikToknya Kak? TikToknya dimsum Bustinona. Nah itu kalian kalau misalkan cek TikToknya, di mana dia itu udah ngeluarin berbagai konten ya Kak. Konten desain dimsum. Biasanya kan kalau dimsum itu dia ini ya Kak, apa namanya, kayak satuan gitu. Nah kalau kakaknya ini dia lebih ke cake gitu ya, inovasi. Awalnya kan dulu karena saya kan suka ngerayain ulang tahun, terus kebetulan ada yang ulang tahun nih. Terus akhirnya gimana sih caranya biar dimsum ini tuh berkembang selain dimsum yang personal gitu, jadi bisa untuk ngerayain ulang tahun selain dimsum gitu. Selain kue tart kayak gitu. Jadi kita nyiptain lah ini desain dimsum tapi bentuknya cake gitu. Oh gitu guys. Nah abis itu
kan kakak kalau di Instagram sama TikTok itu kan bisa dibilang ngebangun personal branding bisnis kakak. Nah, kayak untuk pemesanan itu kakak sejauh ini udah pakai apa aja nih kak? Sejauh ini lewat WhatsApp, terus lewat apa ya kak, Instagram gitu. Nah, oh mungkin ini ya kakak udah pakai ini belum sih kayak aplikasi Gojek kayak gitu? Aplikasi Gojek masih ini sih kak, tahap apa proses ya. Oh iya, kak gimana sih penggunaan teknologi dalam manajemen stok bahkan keuangan kakak gitu? Kayak misalkan ini aku jelasin, jadi misalkan kakak udah menggunakan QRIS, nah itu ngebantu nggak sih buat kakak? Ngebantu banget ya. Ngebantu banget dalam hal apa nih kak? Nah misalnya kan zaman sekarang ya kak, kebanyakan orang nggak pakai kayak cash gitu, jadi kebanyakan ada ya transfer atau QRIS. Jadi kayak malah mempermudah ya kak? Mempermudah kak. Mempermudah banget. Nah terus menurut kakak nih peran media sosial dalam pemasaran produk dimsum kakak nih, menurut kakak mana sih yang paling efektif? Kan kakak udah pakai TikTok sama Instagram sejauh ini, mungkin kalau pemesanan mungkin udah menggunakan delivery Gojek gitu kan. Nah menurut kakak dari platform itu mana sih yang paling efektif? Paling efektif menurut saya sih TikTok ya kak, karena kan ini banyak orang yang bukan hanya anak muda aja, orang tua dan juga zaman sekarang itu kebanyakan apa-apa tuh udah viral gitu di TikTok. Jadi kayak kita upload video apapun itu yang menarik ya, jadi gampang viralnya di TikTok. Nah kalau menurut kakak kan TikTok nih kita mudah lah dalam menjangkau dan mengakses sebuah konten kayak gitu kan. Menurut kakak nih dengan hadirnya TikTok ini merupakan sebuah hal baik atau hal buruk sih kak bagi bisnis kakak? Menurutku hal baik ya kak, karena semakin banyaknya customer ya. Bener banget. Gitu. Selain customer yang mereka dari dekat, jangkauannya lebih luas kalau dari. Oke. Nah berarti kan sebelum kakak menggunakan menggunakan platform tersebut, ada nggak sih kak perbedaan penghasilan sebelum menggunakan media sosial dan setelah menggunakan sosial media itu, ada nggak sih kak perbandingan harga penghasilannya? Ada. Jauh banget kak? Jauh banget kak. Kan mungkin karena viral ya kak, jadi banyak banget teman-teman di sana dari bukan hanya di Bantul, daerah Sleman, daerah Kulon Progo, bahkan Magelang itu juga pada kesini. Oh dari Magelang kak? Iya dari Jawa. Wow. Nah terus ini berarti kan ngebantu kakak banget ya dalam ngembangin bisnis banget. Terus ini kalau misalkan nih nanti kakak kan berarti ini belum ada offline store ya, jadi kayak by online doang. Nah kalau misalkan nih kakak ada toko, bagaimana sih nanti layanan pemesanannya? Apa tetap PO? Apa malah sementara untuk seperti ini dulu apa gimana? Ada rencana nggak ke depan kakak bakal ngebuka offline store? Iya rencananya sih mau buka cabang ya kak di daerah kota, terus misalnya orang mau belinya secara langsung bukan PO itu bisa gitu, Oke. Nah gini, terus abis ini kak apa sih kak tantangan terbesar dalam menerapkan teknologi bisnis ini? Dengan adanya ini apakah semakin maju apa enggak kak? Semakin maju sih kak. Semakin maju ya kak? Karena emang dilihat dari sekarang anak muda mainnya pada TikTok ya kak? Muda, target marketingnya iya, karena emang sekali konten kita nyebar kontennya itu menyeluruh kan ya kak? Menyeluruh gitu, guys. Terus abis itu ini kak ada satu terakhir pertanyaannya, apakah ada rencana kak untuk ngembangin atau memperbarui teknologi yang digunakan dalam mengembangkan bisnis kakak? Jadi gini simpelnya, kan ini kakak udah di tahap dalam membangun personal branding di Instagram sama TikTok, terus dalam pemesannya udah melalui delivery Gojek kayak gitu, bahkan pembayarannya udah melalui QRIS kan kak? Nah untuk kedepannya nih kakak akan ada rencana nggak? Seperti apa planning kakak kedepannya? Rencananya tuh untuk ini ya kak, mungkin
manggil influencer kayak gitu. Lebih pemasarannya lebih mungkin di sana kan banyak followersnya ya, jadi memanggil influencer kayak gitu, Kak. Jadi kayak content creator lokal Iya, gitu juga. content creator. Nah terus abis itu ini Kak, apa sih harapan Kakak dengan adanya teknologi informasi bahkan teknologi digital ini ke depannya gimana? Harapannya ya mungkin bisnis Kakak akan jauh lebih baik lagi ke depannya ya Kak. Oh iya. Semoga sih ya Kak, semoga semakin berkembang ya. gitu. Amin. Karena emang kalau dilihat guys, kalau kalian lihat konten Instagram Dimsum itu gugah selera banget guys, dan dan trusted banget, bahkan baru di Bantul baru di Pleret ya. Iya, baru di Pleret ada dimsum cake kayak gitu ini guys. masih rencana ya Kak, mau bikin pabriknya sendiri. Kita mau memproduksi, jadi ke depannya semoga bisa memproduksi sendiri semua dari kita juga supplier dimsum gitu. Jadi kita bikin semua gilingan dagingnya sendiri, adonannya sendiri. Jadi mau yang jual lagi kita bisa supply. Gitu guys. Nah berarti dengan adanya teknologi digital ini terus membangun branding di sosial media itu ngebantu banget kan Kak? Iya. Oke, nah itu tadi guys. Jadi kalian kalau misalkan ingin membangun sebuah produk barang atau jasa atau apapun itu, kita manfaatin benar-benar ya Kak teknologi sekarang itu, karena memang ada plus minusnya guys, cuman asal kita menggunakannya secara bijak, secara baik, dan itu akan kita akan lebih baik lah ngembangin bisnis kita, betul nggak Kak? Iya betul Kak. Dan bahkan nih Kak Nafasya juga kayaknya rutin banget ya bikin konten Kak? Iya rutin banget. Nah berarti karena kan pemasarannya di sana ya Kak, kita kan pakai sosial media ya untuk iklannya, bikin konten dan lain-lain. Berarti Kak, ini ya pakai WhatsApp juga ya Kak untuk kayak sebagai kalau misalkan mau order, dan kita kan ada katalognya juga tuh Kak, misalnya mau yang order gimana itu malah justru mempermudah lewat WhatsApp. Gitu guys. Jadi untuk kedepannya mungkin Kakak bakal nyoba, Kakak mau nyoba nggak kayak sekarang kan aplikasi Shopee Food itu kan udah ada nih Kak. Iya. Kakak mau nyoba nggak nanti ke depan? Mau nyoba Kak, ini masih proses ya, bentar lagi mungkin kita udah adain Shopee Food gitu. Kalau Gojek di Shopee Food itu sementara masih kayak gosen kayak gitu, kirim barang aja, kita belum menyediain menu-menunya di Shopee Food sama gitu. Oke gitu guys. Nah segitu aja. Mungkin kalau kalian penasaran sama misalnya kalian bisa kepoin, nanti aku sertakan tulisan di sini ya, di bawah ini. Dan kesimpulan dari Yokan bahwa teknologi informasi sekarang, teknologi digital sekarang itu sangat kebantu banget bagi UMKM yang memang masih dasar-dasar ya Kak. Iya betul. Dan contohnya udah ada Kak Nafasya, dia memang bisa dibilang belum naik tapi ngebantu banget kan Kak, dengan adanya teknologi digital ini, dengan memanfaatkan membangun personal branding di sosial media seperti itu guys. Mungkin kalau menurut Kakak nih, ada nggak sih Kak minusnya ketika Kakak menggunakan sosial media untuk membangun personal branding perusahaan Kakak, bisnis Kakak? Plus minusnya ya Kak? Minusnya sih Kak. Minusnya. Tadi kan kalau plusnya kan tadi Kakak udah jelasin kalau bisnis Kakak semakin berkembang. Iya. Nah ini minusnya ada nggak sih menurut Kakak? Minusnya sih ini ya Kak, karena banyak ya, karena semakin banyaknya pembeli itu pada banyak yang dari luar daerah gitu Kak. Kita kan keterbatasan untuk pengiriman ya. Misalnya ada yang mau kirim ke Solo, ke Klaten, nah itu kita belum bisa. Gitu. Berarti Kakak masih masih menjual dan melayani di daerah Kota Jogja dulu ya Kak? Iya. Gitu. Juga kan kita menjualnya makanan ya Kak, karena makanan itu kan ada masa ininya, expirednya ya Kak? Expirednya gitu. Kita juga bisa memprediksi ketahanan makanannya. Nah
Mungkin cukup sekian sekali Kak terkait bisnis Kakak soal dalam mengembangkan bisnis melalui media sosial kayak gitu. Nah itu guys, jadi kalau balik lagi, kalau misalkan kalian mau ngebangun sebuah bisnis, coba deh kalian pakai platform digital kayak media sosial kayak gitu, karena memang zamannya sekarang kayak serba digital ya Kak, serba online, serba digital dan udah modern banget ya Kak zaman sekarang. Apa-apa kita online, apa-apa kita mudah ya Kak untuk menjangkaunya. Nah kalau kita memanfaatkan dengan bijak, mungkin akan lebih pesat lagi ya Kak ngembangin bisnisnya. Betul gitu guys. Nah cukup sekian dari aku Farhanisa untuk ngebahas tentang bisnis digital, teknologi komunikasi, dan bersama owner Dimsum Nafasya, dan kami pamit undur diri. Dadah.